Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi teori belajar behaviorisme. Pengertian teori belajar secara umum. Secara umum, belajar adalah proses yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai bentuk kesan dari pengalaman dari bahan yang telah dipelajari. Proses belajar tersebut bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi bisa dimanapun, di rumah atau di tempat umum, seperti di perpustakaan, museum, laboratorium, hutan, dan di mana saja. Belajar merupakan tindakan dan perilaku pembelajaran yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh pembelajar itu sendiri yang akan menjadi penentu terjadinya atau tidaknya proses belajar. Peranan dan aplikasinya teori belajar behaviorisme dalam kegiatan belajar sehari-hari. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Adapun penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran berdasarkan teorinya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. 2. Menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. 3. Menentukan materi pembelajaran. 4. Menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian meliputi topik, pokok bahasan, subpokok bahasan, dan seterusnya. 5. Menyajikan pembelajaran. 6. Memberi stimulus kepada peserta didik. 7. Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. 8. Memberikan penguatan baik yang positif maupun negatif. 9. Memberi stimulasi ulang. 10. Mengamati dan mengkaji respon dari peserta didik. 11. Memberi penguatan. 12. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan atau pendewasaan semata. Mengapa guru perlu mempelajari teori belajar? Pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Kedua, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. 3. Membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. 4. Menjadi panduan guru untuk mengelola kelas. 5. Membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri, serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. 6. Membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi maksimal. Mengapa guru perlu mempelajari teori belajar? Pertama, untuk membantu para guru agar menjadi lebih bijaksana dalam usahanya membimbing murid dalam proses pertumbuhan belajar. Kedua, agar para guru memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik sehingga murid bisa bertambah baik dalam cara belajarnya. 3. Agar para guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang efisien dan efektif dengan jalan mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Keempat, karena guru juga membutuhkan pemahaman dan pengetahuan agar dapat menjelaskan atau menerangkan suatu pelajaran dengan baik dan dapat diterima oleh setiap siswa, sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Hal yang perlu diketahui dalam teori belajar. Pertama, konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratan yang melingkupinya. Kedua, bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. 3. Faktor-faktor lingkungan atau fasilitas, alat, suasana yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran.
Keempat, tahapan apa saja yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. 5. Apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajarnya. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritisi teori belajar. Pertama, mengenali tokoh, perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempuh serta perjuangan yang ditempuh untuk menelurkan teori belajar yang dikemukakannya. Kedua, memahami konteks generasi, situasi zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa kelahiran teori-teori belajar tersebut. 3. Proses kekinian dari teori tersebut dan perkembangannya. Sekian dari materi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.